Jangan jerajuan, ketinggian. Dzalika min anba'il ghaibi. Ini itulah ya Rasulullah dari bagian cerita yang gaib. Cerita yang kamu tidak tahu. Kalau tidak aku beritahu kamu tidak tahu. Ya. Nuhi ilaik, kami wahyukan kepadamu. Jadi cerita Maryam itu kan jauh. Maryam mana? Mana Maryam, mana Nabi Muhammad. Muhammad bisa tahu. Banyak yang sudah meninggal dunia itu ratusan tahun, ribuan tahun. Tahu dari mana? Nah, diturunkan lagi. Supaya Nabi Muhammad itu ya bangga dengan apa yang Allah berikan. Berita-berita itu untuk jadi pelajaran. Ini perempuan kok bisa begini, ya kan? Jadi walaupun Nabi Muhammad tetap dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, ya, dan tidak dicipta di dunia dan akhirat kecuali karena sebab beliau, tetap Rasulullah ditawadu, diberi pelajaran supaya betul-betul menghamba kepada Allah, abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya, sampai seperti itu. Artinya anunya Rasulullah, tawadunya Nabi Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, dan kamu tidak ada di hadapan mereka, artinya kamu tidak hadir di tengah-tengah mereka, ya enggak? Yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ketika mereka melemparkan pena mereka, siapa di antara mereka yang bisa memelihara Maryam? Wa ma kunta ladaihim id yaqtasimun, dan kamu juga tidak ada bersama mereka ketika mereka bertengkar. Sudah, saya saja sudah. Mamanya ribut, ingin memelihara Maryam. Karena Maryam itu punya kehebatan dari mulai bayi. Ya. Jadi hal yang semacam ribut yang mereka itu bukan ribut bertengkar itu karena sebab begini-begini, tidak. Bertengkarnya itu berebut tentang bagaimana mereka itu bisa memelihara Maryam. Ternyata ya yang diberikan izin oleh Allah SWT yang membesarkan Maryam itu adalah Zakaria. Itqalatil malaikatu ya Maryamu, dan ingatlah ketika Maryam itu malaikat-malaikat berkata kepada Maryam, innallaha, hai Maryam, sesungguhnya Allah yubasyiruki bi kalimatin minhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberi kabar gembira dengan sebuah kalimat daripadanya. Apa beritanya itu yang akan disampaikan? Ismuhu Al-Masihu Isa bin Maryam. Bahwa kamu bakal punya anak, ya, dan diberi nama Masih Al-Masih. Siapa yang Masih yang beri nama ini? Bukan Maryam lagi, tapi Allah. Karena yubasyiru bi kalimatin minhu. Jadi kalimat ini dari Allah, yang memberi nama berarti Allah. Siapa namanya? Al-Masih. Nyaman Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Wajihan fid dunya. Pemuka manusia di dunia wal akhirah, dan di akhirat wa minal muqarrabin, dan Nabi Allah Isa ini adalah manusia yang didekatkan kepada Allah. Kalau didekatkan dan mendekat itu lain. Cinta dan mencintai itu lain. Kalau Allah cinta kepadamu, nanti Allah akan memberikan kekuatan kamu untuk ibadah. Lain dengan orang mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah itu lihat teman lesu, payah. Dengan apa? Dengan semangat, dengan jihad. Tetapi kalau Allah memberikan rasa cinta itu kepadamu, maka Allah berikan kekuatan untuk cinta kepada Allah, sehingga ibadah tidak apa? Tidak susah lagi. Ingat ya, kalau kamu ibadah, ibadah nggak tak pak do, pak bila sudah pak, nah itu ciri-cirinya orang yang mencari Allah dengan ibadah. Tapi kalau Allah memberikan itu cinta kepadamu, engkau malah oleh cinki pur lah oleh. Itu pun juga perasaan kamu. Sebenarnya ya Allah bukan ini yang aku maksud. Tetapi ridhamu ya Allah dunia dan akhirat. Lain boleh beri.
Mulai beri sesuatu yang kamu harapkan di dunia, ketika diberi oleh Allah, dia mengatakan, ya Allah bukan ini yang aku minta, tetapi ridhamu ya Allah. Tinggi boleh nih. Jadi kerinduannya kepada Allah. Kenapa kok bisa begitu? Karena ditanamkan rasa cinta dalam hati mereka. Dipenuhi rasa cinta dan rindu di hati mereka. Sehingga ibadah-ibadah mereka walaupun berapa jam lamanya untuk munajat Rabbau, dia tidak pernah gagal atau lesu, lelah. Kamu tahu Nabi Muhammad itu ya bukan ahli ibadah ini kata manusia, tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa rindu, rasa cinta di dalam hatinya sehingga tidak satu detik pun dalam lesannya dan hatinya yang bergetar kecuali tidak untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Jadi seperti itu. Kalau kamu misalkan ya ini kalau kamu misalkan ini gambaran saja. Kalau gambaran ini pasti seneng nih. Ada wanita cantik sekali. Ya, masih muda, umur 20 tahun. Kamu umurnya 25 tahunan, 10 orang. Ya, masing-masing kamu itu pasti melirik kepada dia. Andai kata ini jadi istri saya. Ya, andai kata ini jadi permaisuri saya. Kira-kira kiat-kiatnya kamu itu mau diapakan ini orang perempuan? Hanya dilihat saja apa ingin dijadikan istri, ya, apakah dengan dia akan jadi bahagia? Kira-kira yang akan dilakukan oleh kalian yang memiliki cinta itu kepada dia, apa yang kita lakukan? Hah? Berjuang apa diam saja? Tina lah, tanda tina. Itu namanya tidak ada cinta itu namanya. Kalau orang cinta tuh gelupuk, ini enggak bermesra, bisa dicintai. Ya. Ketika kamu mencintai, ada yang kaya, ada yang pintar, ada yang miskin, ada yang pas-pasan, ada pemain sepak bola, ada senang gambusan. Ya. Enggak bisa kini, main lain nih tipenya nih. Kira-kira perempuan ini cinta yang mana nih? Senang sama yang mana nih? Kira-kira getarannya kamu gimana? Bimbang atau tidak kamu? Bimbang. Jangan-jangan dia cinta sama dia. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sabu matang, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang kecil. Kira-kira lihat gimana perempuan ini, senang yang mana? Ya enggak, saingannya banyak, 10 orang. Ya, yang akan dicintai satu. Kira-kira gimana? Kiat-kiatnya kamu itu? Hah? Nah, tapi kalau dicintai sama perempuan itu, ya, kepada 10 orang laki-laki yang tipenya berbeda-beda, ya, ditanya sama orang, dek, kamu dari 10 orang ini, mana yang kamu cintai? Saya cinta sama ini, bang. Tak tahu gendut, tempo, celeng. Kira-kira. Hah? Bisa dia enggak? Bisa jadi istrinya enggak? Bisa. Kenapa? Karena kemauannya dia. Paham? Nah, ketika dia mau apa saja, senang. Kenapa? Dicintai. Allah kalau mencintai seseorang, ya sudah, dia diberi kekuatan sama Allah untuk menimbulkan rasa cinta itu yang Allah tanamkan dalam hati mereka dengan perjuangan, dengan kesungguhan, dengan mujahadah dan keikhlasan. Itu semuanya ditanam di dalam hati mereka. Akhirnya apa? Mereka berbuat sesuatu itu tidak menjadi sulit. Mencintai istri saja, ya. Kalau kamu kesulitan, berarti cintanya kamu kurang. Paham? Kalau mencintai istrimu itu, ya, lucu, pelengen misalnya. Iya enggak? Ingat itu, cintamu berarti kurang. Ukur cinta itu berarti itu. Ya. Jangan ketika kamu disuruh ke sana tapi punya uang dan kamu berangkat, itu belum cinta. Ketika kamu disuruh beli nasi goreng jam 2 malam, kamu udah punya uang, ya, pas bini ngandung, aku nabi dek. Tadi banyak alasan, kamu udah cinta. Itu sudah ukuran. Yang cinta itu tidak ada komentar. Nabi Muhammad tidak pernah komentar, disuruh sujud, disuruh sholat, disuruh taat, tinggalkan maksiat.
Amal ma'ruf nahi munkar kerjakan. Tidak pakai nunggu besok. Sekarang diperintah, sekarang dilakukan. Contoh, sekarang adzan, sekarang sholat. Ya, ketika kamu adzan sekarang, adzan sholat karena sama hampir. Kalau di rumah, begini. Nah, itu ukurannya. Kalau kamu di rumah seperti di pondok, ketika adzan langsung sudah di musala dan wudunya, itu cintanya kepada Allah. 3 bulan kamu kaya raya. Sallallahu alaihi Muhammad. 3 bulan lakukan ini pasti sudah. Jadi permintaan-permintaan itu mustajab. Kalau sudah 40 hari saja, orang itu ya tidak meninggalkan berjamaah di mana? Di masjid, udah. Dia masuk kepada kategori saleh, minas salihin. Allah macam minhum. Kinal atwa menolong ada, iya. Atwa menolong ada, amin ya. Tapi sambil lakonin. Insyaallah beri kekuatan sama Allah untuk berbuat seperti orang-orang yang saleh. Mun tak bisa saleh, dia bersaleh. Mun tak sabar, bersabar. Mun cerai, cerai mencerai. Jadi dibalas, dilawan. Ini tidak boleh berhenti nih ayatnya. La adalah lamnya. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dan dia berbicara kepada manusia ketika dalam buayan dan ketika dewasa. Dan termasuk golongan dari orang-orang yang saleh. Artinya orang yang senantiasa berbuat saleh. Jadi orang yang saleh itu memang keluar dari orang-orang yang saleh. Kalau bapak ibunya saleh, anaknya tentu saleh. Nah, mudah-mudahan ya sedikit yang disampaikan ini diberkahi oleh Allah SWT dan kita dapat meladani bagaimana ibadah-ibadahnya, ubudiahnya dan seruannya Allah SWT kepada Sayyidatina Maryam ini untuk diamalkan dan mudah-mudahan kita bisa beramal dan bisa mengikhlaskan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati habibina wa syafiina wa lana Muhammad wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.